keluar rumah ingin pakai helm karena merasa ada peraturannya. Demikian juga seatbelt. Ini saya bicara. Dulu mah masyarakat kita nggak ada yang mau pakai seatbelt. Apaan orang mobil saya pakai seatbelt? Kan begitu. Sekarang justru kalau nggak merasa pakai seatbelt, rasa kurang nyaman. Contoh, ada klien saya dari Jakarta, dia pulang ke Tegal di Cipali kalau nggak salah ya. Menuju Tegal naik mobil melintir kebalik. Dia cerita sama saya bilang ini mobil harus diganti. Apa yang saya mau nuntut dari mobil? Karena dia punya airbag yang terbuka. Terus, Pak, ini karena orang atau anak buta sebelah kiri. Tahu nggak Pak? Dia nggak pakai seatbelt, saya tahu. Jadi kita jangan menganggap orang naik mobil kecelakaan terus kita mau klaim kalau nggak pakai seatbelt nggak diganti. Akhirnya mobil itu saya minta diganti, akhirnya ganti separuh. Kenapa? Karena ya dia itu mau mobilnya dimodifikasi. Dimodifikasi. Jadi jangan kira bahwa penyidik polisi nggak bisa tahu kalau kita nggak pakai seatbelt kecelakaan kita diganti. Bisa ada analisa baru tuh saya tahu. Nah demikian juga kalau ada undang-undangnya orang mau berbuat ketahuan. Sekarang semua CCTV. Yang terpenting adalah jangan ada undang-undang tidak bisa diterapkan. Ada undang-undang tidak mau disosialisasikan. Jadi ada undang-undang sosialisasi. Begitu sosialisasi jangka waktu harus diterapkan. Jangan seperti ada kekuatan tapi nggak digunakan. Ada peraturan nggak dilaksanakan. Percuma. Kita contoh, kita ke Singapura, ditulis tuh kalau orang duga buang sampah kena denda. Enggak, kita buang, ada yang ngadu itu, harus kita ganti. Semua merasa sadar, taat dengan hukum. bukan aparatnya, orang yang bilang masyarakatnya. Gitu, laporin kita. Nah ini, saya yakin bangsa kita ini kalau ke Singapura tertib, bukan bangsa kita nggak tertib. Disebabkan kenapa? Kurang disosialisasi, kurangnya di penerapan hukumnya gitu, oleh penguasa, oleh aparat, sehingga kita tuh kadang-kadang abaikan, ya kan? Contoh di luar negeri itu ada istilah dia punya sampah di rumah dia nggak buang keluar, sampahnya diam di rumah. Kalau kita lain dari sama kita buang ke tetangga seberang, nggak tahu. Itu mental ini harus kita ubah. Jadi kita menghargai hak orang, jangan kita mementingkan hak kita. Kalau kita mementingkan hak kita, negara kacau, semua ego. Contoh, kita mau dapat uang, tapi kita nggak mau kerja, nggak bisa. Contoh, kita harus rajin. Kalau saya jadi pengacara, saya juga kuliah. Ilmu ya. Iya, saya ngajar puluhan tahun. Ngajar kadang-kadang uangnya seberapa. Ini bagaimana saya bisa menyumbangkan tenaga saya, pengabdian ya, untuk bangsa dan negara, walaupun secara tidak langsung, kan dari generasi. Ya mari kita sadari, kalau kita mau negara kita maju, kita bergandeng tangan, sama-sama mematuhi peraturan. Kita nggak sesuai, kita boleh melalui pengadilan. Jangan kita nggak setuju, kita melalui dengan kekerasan, dengan pemerintah, dengan kekerasan. Nggak banyak kita dalam negara perang. Negara perang udah ketahuan, ini bukan negara perang tapi di dalam negara
sendiri sebagaikan orang perang. Ketakutan luar biasa. Orang itu bisa meninggal karena ketakutan. Betul. Ada peribahasa, orang takut artinya kalah sebelum berperang. Ini. Jadi itulah pemerintah tuh lagi pula harus diterapkan. Selain itu apa? Harus disosialisasi ke semua penjuru. Gitu. Nah kalau kita yang di kota yang nggak bisa tertipan, gimana di daerah? Di daerah tuh jauh loh jangkauannya karena geografi, ya pegunungan, lautan, sungai dan sebagainya. Masa kita yang di kota-kota yang sadar hukum, kita semua nggak menyadari. Saya yakin orang itu pasti bisa sadar, orang itu bisa mau berubah kalau diajak bicara, pasti. Jadi bukan berarti saya premanisme harus dengan tindakan kekerasan dengan otoriter, enggak. Kita ajak lembut supaya semua berjalan lancar. Tadi sebagaimana penerapan helm, penerapan seatbelt bertahap. Dan itu berjalan ya bro. Akhirnya berjalan. Karena apa? Orang punya rasa dibatasi kan merasa kenapa saya dibatasi kan gitu. Tapi dengan ada peraturan, ketentuan, orang mulai sadar. Disosialisasi tambah sadar. Diajak bicara tambah sadar. Semua orang hidup itu sama. Pada akhirnya meninggal, mati. Pasti. Game. Ini apa? Kalau bisa kita selama masa hidup kita berbuat sesuatu yang baik, ya bermanfaat untuk orang. Saya yakin semua orang mau begitu. Apapun agamanya. Hanya bedanya itu kan karena belum ada ketentuan, orang cari peluang, kan gitu. Tuhan. Ada lagi Pak Harto? Saya rasa mari kita sebagai bangsa kita menyadari, mari kita ya berupaya bagaimana menciptakan sesuatu yang bermakna, bermanfaat, membangun negara kita dari saat ini untuk berikutnya. Saya yakin negara kita akan menjadi raksasa ekonomi di kemudian hari. Amin. Kenapa? Cina 20-30 tahun yang lalu nggak ada orang berpikir Cina itu akan hebat, tapi akan bangkit. Ada masanya. Ada waktunya. Ada waktu. Orang itu hidup ada waktunya. Waktu itu ada masanya. Itulah nama kehidupan. Saya yakin kita semua bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasti ingin membuat terbaik buat bangsa dan negara kita. Amin.